Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan berjumpa kembali di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng yang alhamdulillah kali ini kita melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in yang masih berkutat di dalam menjelaskan bab puasa. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Balyan bin Malkan Sayyidina Nabiullah Hidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana al-imamil a'dham Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hambal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dariha wal imam Abil Hasan al-Asy'ari wal imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wal imam ar-Rafi'i wal imam al-Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa Ibn Hajar al-Asqalani wa Zakaria al-Ansari wa Ibn Hajar al-Haytami wa Syekh Zainuddin al-Malibar wa Sayyid Abi Bakar Sato wa Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekhina Khalil al-Bangkalani wa hadar bi Syekh Hashim Asy'ari wa Raden Asy'amsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Baydawi wa usulihim wa furuhim wa ummihna wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon keikhlasan Fatihah satu kali lagi. Mari kita tujukan kepada para pendiri bangsa Indonesia dan para pendiri ormas-ormas Islam. Yang pertama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Jombang Tebuireng, Wakil Haji Ahmad Dahlan, dan seluruh pejuang pendiri bangsa Indonesia minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari kita mulai kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu imsakun an muftirin atau an mufattirin fihi ay ramadhana faqad. Duna nahwi nahrin wa qada'in in aftara bi ghairi udrin min maradin aw safarin aw bighalatin kaman akala dhannan baqa al-laili aw nasiya tabiyitan niyati aw aftara yawma syakki wa bana min ramadhana li hurmatil waqti. Wa yajibu dan wajib imsakun menahan diri an muftirin dari membatalkan fihi di dalam ay Ramadhan faqat di dalam puasa wajib yaitu puasa Ramadan saja. Wajib menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Jadi wajib menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa wajib, yakni puasa Ramadan, tapi bukan puasa wajib semisal puasa nazar atau puasa qada. Kewajiban tersebut in aftara, jika orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya bighairi udrin tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, min marodin berupa sakit misalnya, au safarin atau perjalanan. Jadi wajib menahan diri dari orang yang membatalkan puasanya melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa, di dalam ibadah puasa, jika ia membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, berupa sakit misalnya atau perjalanan, au bighalatin atau batal puasanya karena keliru atau salah. Contohnya kaman seperti orang yang berpuasa, akala makan ia, ada orang berpuasa lalu ia makan donan, makannya tadi berdasarkan dugaan, ia menduga baqa al-laili, bahwa malam masih tetap atau masih berlangsung, au nasiya atau karena lupa, tabiyitan niyati menginapkan niat, artinya tidak berniat di malam hari, au aftara atau ia membatalkan puasa yaumasyakki di hari syak, wabana setelah ia membatalkan puasanya, wabana lalu jelaslah min Ramadhana bahwa hari di mana ia membatalkan puasa tersebut min Ramadhana termasuk dari bulan Ramadan. Kewajiban menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa lihurmatil waqti, karena untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Al-waqti di sini bulan Ramadan. Artinya orang yang membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia wajib hukumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Contohnya
seperti makan, minum, pokoknya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang tersebut sedang melaksanakan puasa. Jadi kalau ada orang batal puasanya tanpa ada alasan syariat, dia tidak boleh seenaknya makan, minum seenaknya. Karena selama ini di kehidupan masyarakat kita, kalau orang tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, seseorang tersebut biasanya atas sih gak poso, walaupun bagaimana saya tidak berpuasa misalnya, lalu dia makan dan minum selayaknya di hari-hari biasa, ini haram hukumnya. Jadi meskipun dia puasanya batal, tapi batalnya itu tidak ada alasan atau udzur yang dibenarkan oleh agama, dia tetap berkewajiban tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika sedang berpuasa, seperti makan dan minum. Nah, hal ini berlaku khusus kepada ketika menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan saja, bukan puasa wajib yang lain. Contoh puasa wajib yang lain misalnya seperti puasa wajib karena dia pernah bernadar. Kalau anak saya diterima di fakultas atau universitas favorit misalnya, saya akan berpuasa. Nah, ini kan puasanya wajib dilaksanakan. Ketika menjalankan puasa nadar, sedang berpuasa nadar, lalu ia membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka ia tidak berkewajiban menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenarkan yang dilarang ketika menjalankan ibadah puasa. Kewajiban yang dilakukan oleh orang yang membatalkan puasa di sini dikhususkan bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Kenapa? Karena Ramadan itu diistimewakan dari bulan-bulan yang lain karena ada ibadah puasanya. Dan karena kewajiban puasa Ramadan itu menurut i'anatut thalibin bitoriqil asolati, yaitu karena ada cara yang sangat mendasar, dalil yang tegas. Walihada la yuqbalu ghairahu bikhilafi ayyami ghairihi. Ini di dalam kitab i'anatut thalibin. Oleh karena inilah, maka hari-hari di luar bulan Ramadan itu tidak masuk dalam keistimewaan ini. Karena keistimewaan ini hanya berlaku pada bulan Ramadan. Dan karena inilah, maka orang yang berpuasa wajib di luar bulan Ramadan, mereka tidak berkewajiban membayar kafaroh sekalipun merusak puasa. Contohnya, ada orang berpuasa nadar, ketika sedang berpuasa lalu dia melakukan hubungan intim, persenggamahan, maka puasanya batal. Tetapi batal puasanya tersebut tidaklah diberlakukan kafaroh, tidak ada kewajiban kafaroh. Tapi kalau soal dosanya ya tetap dosa. Akan tetapi puasa yang batal karena persenggamahan yang di luar puasa Ramadan itu tidak mendatangkan kewajiban membayar kafaroh. Nah, kewajiban yang seperti ini itu berlaku jika orang tersebut membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau misalnya dibenarkan oleh syariat bagaimana?
Nah, nanti ada penjelasan di belakang. Au bighalatin, atau ada orang membatalkan puasa karena dia salah menduga, salah dugaan. Contohnya, ketika ada orang makan sahur, ketika ia makan sahur, dia menduga kuat bahwa ketika ia mau makan tersebut masih malam. Malam masih berlangsung, artinya belum terbit fajar. Lalu dia makan. Setelah makan, ternyata fajar telah terbit, maka puasanya batal. Dan ketika dia batal karena salah duga seperti ini, dia berkewajiban untuk tidak makan dan minum atau melakukan hal-hal yang dilarang ketika melakukan ibadah puasa sampai maghrib tiba. Au nasiya tabyitan niyati, atau ada orang yang lupa tidak berniat di malam hari misalnya. Ini juga orang yang lupa tidak berniat di malam hari, menurut madhab Syafi'i, puasanya tidak sah. Artinya dia batal walaupun dia berpuasa. Nah, ketika dia batal karena alasan tidak berniat di malam hari, maka dia juga berkewajiban untuk menahan diri tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika beribadah puasa. Kenapa? Kenapa kok lupa tidak berniat itu diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa? Karena tidak berniat itu terhitung sama halnya dengan menyengaja membatalkan atau merusak puasa. Sama juga, misalnya ada orang berbuka puasa, dia mengira bahwa maghrib telah tiba, lalu dia berbuka puasa, ternyata salah, maka puasanya batal. Puasanya batal, dia juga mempunyai kewajiban mengganti dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian, yang mempunyai kewajiban menahan diri berikutnya adalah orang yang membatalkan puasanya karena hari syak. Hari syak ini hari ragu-ragu ketika menentukan tanggal 1 Syawal misalnya. Tanggal 1 Syawal, Lebaran, itu negara tidak bisa memutuskan. Atau kalau di Indonesia, ormas-ormas tidak bisa memutuskan kapan ini Lebaran, tanggal 1 Syawal itu kapan. Nah, ketika ada seseorang membatalkan puasa karena hari-hari syak, kemudian ternyata hari itu, hari di mana ia membatalkan puasa itu, ternyata jelas hari itu adalah hari-hari yang termasuk dalam hari-hari Ramadan misalnya. Maka orang tersebut berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau melakukan hal-hal yang dilarang ketika menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Kenapa kok ada kewajiban seperti ini? Kata penulis kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibar, lihurmatil waqti, karena untuk memuliakan atau menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Jadi walaupun misalnya kita tidak berpuasa, batal misalnya puasa kita, itu bukan lantas kita bebas tidak makan dan minum, tidak begitu.
Jadi kalau kita misalnya tidak berpuasa, maka ketika kita tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka kita tidak bisa seenaknya makan dan minum. Jadi tetap harus menahan diri untuk tidak melakukan makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Jadi kan selama ini kita banyak salah paham. Pikirannya kalau sudah tidak batal puasanya, kita bebas untuk makan dan minum. Tidak begitu. Ada kewajiban-kewajiban yang misalnya kewajiban itu berlaku untuk orang yang berpuasa juga berlaku bagi dirinya. Bukan lantas seenaknya sendiri, tidak boleh begitu. Jadi ketika dia makan dan minum tanpa sebab di bulan Ramadan, itu haram ketika dia makan. Walaisa al-mumsiku fi saumin syar'iyyin lakinnahu yuthabu alaihi ayatamu bijima'in wala kaffarah. Walaisa tetapi tidaklah al-mumsiku orang yang menahan diri tidak makan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika menjalankan ibadah puasa fi saumin, itu termasuk sama seperti melakukan puasa syar'iyin yang sesuai dengan syariat atau yang dianjurkan agama. Lakinnahu akan tetapi orang tersebut yuthabu diberi pahala alaihi karena atau atas apa yang ia lakukan. Fayatamu dan dia juga berdosa bijimain karena sebab persenggamahan wala kafarota, namun tidak ada kewajiban membayar kafaroh. Artinya walaupun orang yang batal puasanya lalu dia misalnya saya lupa berniat di malam hari. Nah, ketika seseorang lupa berniat di malam hari, kan keesokan paginya tidak boleh dia makan. Tidak boleh makan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Pokoknya apa yang tidak boleh dalam ibadah puasa, itu tidak boleh dia lakukan. Nah, walaupun misalnya saya lupa berniat, lalu keesokan harinya mulai dari pagi bangun tidur sampai maghrib tiba, saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Walaupun saya melakukan hal tersebut, tapi apa yang saya lakukan itu tidak bisa disebut berpuasa secara syariat. Tidak bisa sama dengan puasa yang dianjurkan oleh agama. Tetapi ketika orang melakukan hal tersebut, tetap oleh Allah diberi pahala. Diberi pahala. Fayathamu bijima'in. Dan juga ia tetap berdosa karena melakukan persenggamahan. Wala kafarotah, tetapi tidak ada kewajiban kafaroh. Karena dia melakukan jima, melakukan persenggamahan. Contohnya begini. Ada orang membatalkan puasa karena hal di luar persenggamahan, misalnya tidak niat misalnya, atau misalnya muntah misalnya. Nah, lalu setelah puasanya batal, dia melakukan persenggamahan, melakukan aktivitas seks, hubungan seksual. Nah, orang tersebut tetap berdosa ketika melakukan persenggamahan, akan tetapi dia tidak mempunyai kewajiban membayar kafaroh. Berbeda dengan misalnya orang sengaja
membatalkan puasanya langsung dibatalkan dengan hubungan persenggamahan misalnya. Nah, ini kan bukan hanya mempunyai kewajiban mengganti puasanya, tapi juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kafarah, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan atau kalau tidak mampu memberikan makanan kepada fakir miskin. Nah, itu kafarahnya. Tetapi kalau misalnya dia membatalkan puasanya karena alasan lain, alasan di luar alasan seks, lalu dia melakukan hubungan persenggamahan, nah, maka dia tidak mempunyai kewajiban membayar kafarah. Tetapi perbuatannya tersebut tetap dianggap dosa, dan puasa yang ia batalkan karena alasan lain tersebut juga harus diganti di luar bulan Ramadan. Jadi ada keterangan di dalam kitab I'anatut Thalibin, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in, yang ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Syato, mengutip pendapatnya Imam Ali Ibn Ali Ash-Shibra Malisi. Beliau berfatwa mengutip kaul muktamad, pendapat yang paling muktamad. Beliau berfatwa, walaupun orang yang batal puasa Ramadannya, ketika batal, ia lanjutkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa, sampai maghrib tiba, itu tidak bisa dianggap seperti menjalankan puasa yang dianjurkan oleh syariat. Akan tetapi orang tersebut, hukum-hukum puasa yang dibebankan atau diberlakukan kepada orang-orang yang berpuasa juga berlaku kepada orang yang membatalkan puasanya tersebut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Jadi kalau misalnya orang berpuasa itu haram makan dan minum, maka orang yang membatalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat juga diharamkan makan dan minum. Misalnya orang yang berpuasa ketika matahari telah tergelincir atau telah masuk waktu duhur, makruh hukumnya bersiwak, maka orang yang batal puasanya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat juga dimakruhkan melakukan atau bersiwak. Jadi apa yang menjadi kemakruhan, keharaman bagi orang yang melakukan ibadah puasa juga berlaku kepada orang yang membatalkan puasa Ramadannya karena tidak mempunyai udzur yang dibenarkan oleh syariat, artinya oleh agama. Wanundiba, tetapi disunahkan imsakun menahan diri, disunahkan menahan diri tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Disunahkan untuk siapa? 5 ridin bagi orang yang sakit, syufia atau syafia yang telah sembuh sakitnya, wa musafirin dan bagi orang yang dalam perjalanan, qadima yang telah sampai ia athna'an nahari di siang harinya. Orang yang melakukan perjalanan tersebut muftiron dalam keadaan tidak berpuasa atau dalam keadaan membatalkan puasanya. Wahaidin dan juga disunahkan menahan diri bagi orang yang haid, tohurat yang telah suci ia, atna'ahu di siang harinya. Artinya tadi kewajiban bagi orang yang
membatalkan puasa tapi tanpa ada dasar yang dibenarkan oleh syariat, tanpa ada udzur syar'i. Nah, sekarang bagaimana kalau orang membatalkan puasanya tersebut tapi mempunyai alasan atau udzur yang dibenarkan syariat? Apakah ia masih berkewajiban untuk menahan diri? Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in ini, bagi orang yang sakit, tentunya sakit yang dibenarkan oleh syariat, sakit yang boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Ketika orang sakit yang seperti ini, kemudian dia membatalkan puasanya, lalu sebelum maghrib, masih siang hari, sebelum maghrib pokoknya, sebelum matahari terbenam, dia sembuh dari sakitnya. Maka disunnahkan untuk menahan diri atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Atau ada orang berperjalanan, dalam perjalanan. Nah, ketika ia dalam perjalanan, ia membatalkan puasanya. Namun sebelum matahari terbenam, ia sampai di tempat domisilinya. Maka ia juga disunnahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Atau ada seorang perempuan haid. Haid ini kan tidak boleh berpuasa. Tetapi sebelum matahari tenggelam, dia suci, darahnya tuntas, lalu suci dia. Maka dia juga disunnahkan untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Jadi intinya kalau misalnya tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak boleh ketika sudah membatalkan puasa yang tanpa ada alasan tersebut, dia tidak boleh seenaknya sendiri makan dan minum tanpa misalnya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya apa yang dilarang ketika dia sedang berpuasa juga berlaku baginya. Jadi tidak boleh, karena ketika seseorang tersebut membatalkan puasa tanpa ada alasan, maka keharaman yang berlaku bagi orang yang sedang berpuasa juga berlaku bagi dia. Tetapi kalau misalnya dia itu mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh agama misalnya, maka ketika alasan itu hilang sebelum tenggelamnya matahari, maka dia disunnahkan untuk menahan diri tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Maka dari itu harus berhati-hati, tidak boleh seenaknya sendiri. Tetapi menurut Imam Malik, jadi pendiri madhab Malikiyah, Imam Malik berfatwa, orang yang tidak berpuasa, orang yang membatalkan puasa Ramadannya, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka selain ia mempunyai kewajiban mengqadha puasanya, selain dia mempunyai kewajiban menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa, dia juga diwajibkan membayar kafarah, sama kafarahnya
seperti orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, karena aktivitas seks. Jadi harus berhati-hati. Ini pendapat dari madhab Maliki. Namun menurut madhab Syafi'i, ulama Asy-Syafi'iyah dan Imam Asy-Syafi'i, kalau batalnya bukan hubungan suami istri, orang tersebut tidak mempunyai kewajiban kafaroh, karena yang dihitung membatalkannya dengan apa, itu kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, walaupun membatalkannya itu bukan lewat hubungan suami istri, batalnya misalnya makan langsung atau minum misalnya, tetapi dia dianggap merendahkan atau meremehkan kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, dia tetap mempunyai kewajiban membayar kafaroh, sama seperti kafarohnya ketika dia membatalkan puasanya lewat hubungan suami istri. Tetapi sekali lagi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, dia hanya mempunyai kewajiban mengganti di luar Ramadan, dan ketika sedang membatalkan puasa di hari itu, dia mempunyai kewajiban menahan diri tidak melakukan makan dan minum. Karena Imam Syafi'i tidak melihat orang yang seperti ini dianggap merendahkan bulan Ramadan. Namun menurut pendapat Imam pendapat Imam Malik, yang seperti itu juga tetap dianggap tetap dianggap merendahkan kemuliaan bulan Ramadan. Ini menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Tapi kalau menurut Gus Baha kok kayaknya lebih cocok dengan pendapatnya Imam Malik. Karena begitu mulianya bulan Ramadan, ya. Jadi di sini alasan para ulama itu ada kewajiban menahan diri, disunahkan untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika beribadah puasa, itu alasannya lihurmatil waqti, karena menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, ada satu kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Ada dua kaidah yang bisa diambil dari apa yang telah kita paparkan di atas tadi. Jadi kaidah yang pertama, bahwa setiap orang yang boleh membatalkan puasa, setiap orang yang mempunyai alasan yang diperbolehkan oleh syariat untuk membatalkan puasa, beserta dia tahu bahwa hari itu adalah hari wajib berpuasa, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk menahan diri ketika telah membatalkan puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa, tetapi disunnahkan. Sementara setiap orang yang membatalkan puasa yang tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia mempunyai kewajiban untuk menahan diri, kewajiban orang yang berpuasa berlaku juga terhadap orang-orang yang membatalkan puasa tanpa sebab. Jadi ada dua kaidah yang bisa kita ambil di sini. Kaidah yang pertama, ketika seseorang tidak berpuasa tapi mempunyai alasan yang dibenarkan oleh agama, dan dia tahu bahwa
di hari itu, hari bulan Ramadan, yang mana di hari-hari bulan Ramadan diwajibkan berpuasa, tapi karena dia mempunyai alasan yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa, hanya disunnahkan saja. Tetapi kalau seseorang itu membatalkan puasa, tapi tidak ada alasan yang tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib hukumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah puasa. Saya rasa cukup sekian. Semoga kajian-kajian berikut, kajian-kajian yang pernah kita kaji dan juga kajian dalam video ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang Al-Fakir dan para pemirsa lakukan, menyimak video ini, menelaah video ini, dicatat sebagai amalan soleh. Dari saya pribadi, wal-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.